Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kaika di sini dan kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri dan bagaimana cara membuktikan identitas trigonometri. Beberapa identitas trigonometri yang kita kenal diantaranya yang pertama identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Identitas-identitas ini dapat kita temukan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Yang Kaika tandai dengan warna merah ini merupakan identitas kebalikan. Nah, yang warna merah tua ini disebutnya identitas perbandingan. Dan yang ketiga, yang warna biru disebutnya dengan identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras ini diturunkan dari teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Rumus utamanya adalah yang paling atas ini ya. Jadi kalau yang dua lainnya teman-teman lupa, nggak masalah, kalian bisa turunkan dari sini kok. Contohnya, untuk menemukan rumus kedua dan ketiga dari persamaan 1, kedua ruas coba dibagi dengan sin kuadrat alfa. Jadi nanti ini menjadi sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa sama dengan 1 dibagi sin kuadrat alfa. Jadi dari persamaan 1, kedua ruas dibagi sin kuadrat alfa. Begitu ya. Sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa hasilnya 1. Cos dibagi sin berdasarkan identitas perbandingan. Ini nilainya adalah kotangen, tetapi kuadrat ya. Kotangen kuadrat alfa, sedangkan 1 dibagi sin menurut identitas kebalikan nilainya adalah kosekan, tetapi kuadrat. Jadi sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, sekarang tinggal dipindah ruas saja ya. Misalkan kotangennya yang pindah jadi 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurangi kotangen kuadrat alfa. Maka kita dapat rumus yang kedua ini. Nah, begitu pula untuk mendapatkan rumus yang ketiga, berarti dari identitas trigonometri yang paling utama tadi, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, coba kalian bagi kedua ruas dengan cos kuadrat alfa. Nah, seperti ini nanti hasilnya sin dibagi cos menurut identitas perbandingan tadi adalah tangen, berarti tangen kuadrat alfa. Cos dibagi cos 1, 1 dibagi cos sekan ya, sekan kuadrat alfa. Kemudian apabila kita pindah ruas tangennya 1 sama dengan sekan kuadrat alfa dikurangi tangen kuadrat alfa. Nah, kita dapat rumus yang ketiga gitu ya. Jadi nggak masalah kalau teman-teman lupa. Yang penting ingat yang utama aja, lainnya tinggal dibagi kedua ruas dengan sin maupun cos. Nah, itulah identitas trigonometri yang nanti akan kita gunakan untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya. Kita langsung masuk ke soal. Identitas trigonometri berikut yang benar adalah, ini tinggal mengingat konsep yang sebelumnya ya. Untuk opsi A, kosekan X 1 per cos X. Salah, seharusnya kosekan X sama dengan kebalikan dari sin, 1 per sin X, seperti itu ya. Untuk opsi B, kosekan. Kosekan ini tadi 1 per sin, jadi salah juga. Yang C, sekan sama dengan 1 per cos. Nah, ini nih yang paling betul ya. Oke, yang D jelas salah karena 1 per sin adalah kosekan, tangen itu bukan cos per sin, tetapi apa teman-teman? Kebalikannya ya, sin per cos. Nah, seperti itu yang benar. Jadi, jawaban yang C cukup mudah. Lanjut nomor 2. Bentuk sederhana dari sin pangkat 3 theta kali kotangen kuadrat theta adalah, nah kita jabarkan ya, sin pangkat 3 theta boleh juga loh kalian tulis seperti ini, sin theta pangkat 3. Sedangkan kotangen
kotangen theta pangkat 2. Nanti coba ya kita kembalikan kotangen ini ke identitas perbandingan. Jadi sin theta pangkat 3 dikali cos theta dibagi sin theta pangkat 2. Nah, berarti sama aja sin theta pangkat 3 kali cos theta pangkat 2 dibagi sin theta pangkat 2. Nah, setelah itu sederhanakan ya. Sin theta pangkat 2 dengan sin theta pangkat 3 ini kalau kita bagi, karena basisnya sudah sama, pangkatnya tinggal kita kurangkan. Jadi 3 kurangi 2, 1 ya. Jadi sin theta pangkat 1 dikali cos theta kuadrat, atau boleh kalian tulis seperti ini, cos kuadrat theta. Oke, ini adalah bentuk yang sudah paling sederhana dan tidak ada jawaban yang tepat di opsi ya, jadi kita pilih F, nggak masalah. Lanjut lagi, nomor 3, bentuk sin pangkat 4x dikurangi cos pangkat 4x ekuivalen atau senilai dengan, coba teman-teman ingat dulu bentuk aljabar A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jika kita faktorkan, ini hasilnya nanti A plus B dikali A min B. Lalu bagaimana jika pangkatnya 4? Jadi A pangkat 4 kurangi B pangkat 4. Sama, tetapi ini nanti A kuadrat ditambah B kuadrat dikali A kuadrat min B kuadrat gitu. Jadi bentuk itu nanti bisa kita jabarkan ya menjadi sin X pangkat 4, atau boleh juga penulisannya seperti ini, dikurangi cos X pangkat 4, jika kita jabarkan akan menjadi sin X kuadrat ditambah cos X kuadrat dikali dengan selisihnya sekarang ya, sin X kuadrat dikurangi cos X kuadrat. Nah, sedangkan kita tahu nih identitas trigonometri Pythagoras, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya sama dengan 1. Jadi, ini bisa kita ganti dengan 1. 1 dikali dengan sin kuadrat X kurangi cos kuadrat X. Berarti tetap ya teman-teman, hasilnya sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya nomor 4, bentuk sederhana dari tangen kuadrat X ditambah 1 ditambah tangen X kali sekan X adalah, karena pada opsi perbandingannya dalam sin dan cos, berarti tangen harus kita ubah menjadi sin per cos ya, tetapi ini kuadrat, berarti sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X ditambah 1. Nah, tangen yang ini juga kita kembalikan ke identitas perbandingan, sin X dibagi cos X. Sekannya juga ya, sekan itu identitas kebalikan dari cos, jadi 1 per cos X. Kemudian kita samakan penyebut. Ini satu kesatuan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kalikan nanti penyebutnya adalah cos kuadrat X. Sehingga 1 ini juga harus kita ubah ke cos kuadrat X. Cos kuadrat X, di sini penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya tinggal kita copy, kita tulis. Nah, biar nilainya 1, berarti harus cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Kemudian di sini penyebutnya juga sudah cos kuadrat X. Pembilangnya sin X kali 1, yaitu sin X. Lalu, coba kita lihat, di situ terdapat bentuk identitas sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X, yang mana ini nilainya adalah sama dengan 1. Jadi 1 ditambah sin X dibagi cos kuadrat X. Nah, dari sini sudah kelihatan ya jawabannya yang A. Seharusnya ini bisa lebih sederhana lagi dengan cara
cos kuadrat X kita ubah ke identitas Pitagoras. Jadi tadi kan ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, nilainya sama dengan 1 ya. Sehingga cos kuadrat X saja adalah 1 kurangi sin kuadrat X. Jadi misalkan si penyebut kakak ganti dengan 1 min sin kuadrat X kan sah-sah aja ya. Nah, setelah itu coba kita faktorkan yang bagian penyebut karena di sana bentuknya bentuk kuadrat. Jadi faktornya 1 plus sin X dikali 1 min sin X. Nah, bisa nih kita sederhanakan ya, 1 plus sin X pembilang dan penyebut, sehingga bentuk paling sederhananya adalah 1 dibagi 1 min sin X, gitu ya. Kalau dilanjutkan, tapi ini dari sini sudah ada di opsi ya, stop sampai di sini gitu ya teman-teman. Lanjut nomor 5, bentuk 6 kali sekan kuadrat alfa dikurangi 4 tangen kuadrat alfa ekuivalen dengan, coba deh teman-teman lihat dulu opsinya. Opsinya dalam sekan ya, perbandingan trigonometrinya dalam sekan. Berarti tangen kuadratnya harus kita ubah. Kita gunakan identitas Pitagoras tadi. Kalau 1 ditambah tangen kuadrat alfa, ini kan nilainya sama dengan sekan kuadrat alfa ya. Jadi, tangen kuadrat alfa adalah sekan kuadrat alfa min 1. Jadi ini kalau kita lanjutkan, 6 kali sekan kuadrat alfa dikurangi 4. Nah, tangen kuadrat alfanya ganti dengan sekan kuadrat alfa min 1. Seperti ini. Lalu kita kalikan distributif dulu. 6 kali sekan kuadrat alfa kurangi 4 kali sekan kuadrat alfa min 4 min 1 plus 4. Ini karena sudah sejenis bisa kita operasikan, 6 kurangi 4 hasilnya 2. 2 kali sekan kuadrat alfa ditambah 4. Nah, sudah selesai, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut, nomor 6, bentuk perkalian dari 1 plus kotangen kuadrat X dibagi sekan X. Nah, kalau kita ubah ke bentuk perkalian, otomatis kita harus mengubah bagian pembilang. 1 plus kotangen itu pada identitas Pitagoras, tadi nilainya adalah, betul, kosekan ya, kosekan kuadrat X. Sehingga pembilang ini kita ganti dengan kosekan kuadrat X, yang bagian penyebut sekan X. Nah, kita jabarkan dulu ya. Kosekan itu kan sepersin. Jadi 1 per sin kuadrat X. Sedangkan sekan sendiri adalah seper cos X. Pembagian dengan pecahan sama aja perkalian, tapi penyebutnya perlu kita balik dulu ya posisinya. Jadi 1 per sin kuadrat X dikali 1 per cos X, kalau kita balik menjadi cos X per 1. Sehingga nanti ini bisa kita modifikasi sedikit, cos X dibagi sin X, kemudian dikalikan dengan 1 per sin X. Cos dibagi sin adalah identitas perbandingan untuk kotangen, sedangkan 1 per sin adalah identitas kebalikan dari kosekan. Nah, jadi jawabannya kotangen X kali kosekan, atau boleh juga dibalik ya, karena perkalian bersifat komutatif. Kosekan dulu, baru kotangen juga bisa. Jadi yang A ini nih jawabannya. Bisa dipahami ya? Lanjut, nomor 7. Bentuk sederhana dari ini adalah, teman-teman bisa langsung menyamakan penyebut. Jadi penyebutnya kita kalikan 1 plus cos X dikalikan sin X. Jadi nanti sin X-nya kalikan sin X, sin kuadrat X. 1 plus cos X-nya kalikan dengan 1 plus cos X. Jadi ditambah 1 plus cos X kuadrat. Nah, kita jabarkan dulu yang bagian pembilang. Sin kuadrat X ditambah 1 ditambah 2 kali cos X ditambah cos kuadrat X dibagi
1 plus cos X dikalikan dengan sin X. Nah, ada identitas trigonometri ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 2 cos X. Dibagi yang penyebut kita tulis sama. Karena nanti ada tuh yang bisa kita sederhanakan ya. Nah, ini kalau kita jumlah dulu kan hasilnya 2 ditambah 2 cos X. Dibagi 1 plus cos X kalikan dengan sin X. Kalau kita faktorkan, yang bagian pembilang 2 kali 1 plus cos X dibagi 1 plus cos X. Nah, ini ya, yang Kak bilang bisa disederhanakan tuh yang ini maksud Kak, sin X ini. Nah, bisa kita coret 1 plus cos X-nya, pembilang penyebut. Hasil akhirnya adalah 2 per sin X. Berdasarkan identitas kebalikan, sepersin itu kosekan. Jadi ini sama dengan 2 kali kosekan X. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan nomor 8. Bentuk ini dapat disederhanakan menjadi, dilihat ini perbandingan trigono pada opsi semuanya dalam sin ya. Berarti tangen kita ubah dulu aja. Cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dibagi 1 min. Tangen itu perbandingan sin dan cos. Jadi sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X seperti ini. Lalu kita samakan penyebut atau kali aja nih ya. Boleh ya, antara pembilang dan penyebut ini kalikan dengan cos kuadrat X. Cos kuadrat X ini didapat dari mana? Dari penyebut yang ada pada bentuk sebelumnya. Di sini ada per cos kuadrat X, maka untuk menghilangkan per di sini kalikan aja dengan cos kuadrat X per cos kuadrat X. Pengali ini nilainya harus sama dengan 1 biar tidak merubah bentuk yang ada di depannya tadi. Nah, sekarang kita kalikan cos kuadrat X kali cos kuadrat X, atau kita tulis di dalam tanda kurung dulu boleh seperti ini ya. Cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, dikali cos kuadrat X-nya di luar seperti ini. Dibagi, nah bagian penyebut 1 kali cos kuadrat X, cos kuadrat X. Kemudian sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X, kita kalikan dengan cos kuadrat X, tadi pernya hilang ya, tinggal sin kuadrat X saja. Nah, ternyata ada bentuk yang sama, boleh kita coret. Nah, hasil akhirnya adalah cos kuadrat X. Tetapi belum ada di opsi, harus kita ubah lagi ke identitas trigonometri Pitagoras. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kan nilainya sama dengan 1. Nah, kalau cos kuadrat X saja berarti 1 min sin kuadrat X. Pindah ruas ya sinnya ke kanan. Sehingga ini jawabannya tidak ada, harusnya 1 kurangi sin kuadrat X nih. Adanya yang kebalikan. Jangan dipaksakan ya. Ini memang bukan jawaban. Jadi pilih aja yang F gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Bentuk ini ekuivalen dengan, coba kita faktorkan terlebih dahulu ya teman-teman. Bagian pembilang faktornya adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikali sin kuadrat X kurangi cos kuadrat X dibagi, yang bagian penyebut juga kita faktorkan menjadi sekan X ditambah tangen X kuadrat ya, dikali sekan kuadrat X kurangi tangen kuadrat X. Nah, kita tahu identitas trigonometri Pitagoras ya. Jadi kalau ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, nilainya sama dengan 1. Dan satu lagi, 1 ditambah tangen kuadrat X, nilainya sama dengan sekan kuadrat X. Sehingga kalau kita pindah tangen ke kanan, nanti akan 1 sama dengan sekan kuadrat X min tangen kuadrat X. Jadi kita bisa merubah yang bagian sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini dengan 1, dan sekan kuadrat X kurangi tangen kuadrat X 1 juga. Jadi nanti
Hasilnya, kalau kita lanjutkan, adalah 1 dikalikan dengan sin kuadrat X kurangi cos kuadrat X dibagi secant kuadrat X tambah tangen kuadrat X kali 1. Nah, satunya udah ya, skip aja. Berarti hasilnya adalah sin kuadrat X kurangi cos kuadrat X dibagi secant kuadrat X ditambah tangen kuadrat X. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E ini ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Bentuk ini dapat disederhanakan menjadi, kalau kita lihat ini semua opsinya dalam sin dan cos ya. Coba kita kebalikan ke identitas perbandingan dan identitas kebalikan. Tangen adalah sin per cos, jadi sin X per cos X. Secant adalah kebalikan dari cos, jadi 1 per cos X. Min 1, coba satunya kita bikin cos X per cos X ya teman-teman, karena di sini penyebutnya sudah istimewa ya, semuanya dalam cos. Penyebut juga kita ubah, sin X per cos X dikurangi 1 per cos X, ditambah satunya dibikin cos X per cos X. Jika kita sederhanakan, hasilnya sama dengan berapa nih? Sin X plus 1 kurangi cos X dibagi cos X. Yang bagian penyebut, sin X min 1 ditambah cos X dibagi cos X. Nah, sama-sama per cos X, berarti kalau kita kalikan tapi posisinya dibalik, nanti saling dicoret ya, disederhanakan. Jadi tinggal ini aja nih, sin X plus 1, atau kalau kita rapikan dikit nanti gini, sin X min cos X plus 1 dibagi sin X plus cos X min 1, seperti ini. Nah, biar mendapatkan hasil yang sederhana, coba kita kalikan dengan semacam sekawan dari si penyebut ya. Tapi bukan sekawan, namanya apa ya? Ini pokoknya kita modifikasi aja. Kalikan sin X ditambah cos X ditambah 1. Kita balik tandanya, yang tadinya min jadinya plus. Sin X ditambah cos X tambah 1. Ingat, pengalinya harus bernilai 1. Jadi, dia tidak akan mengubah pecahan yang ada di depannya tadi. Ya. Kalau sudah kita kalikan, bagian pembilang ini hati-hati ya perkaliannya ya. Ini 3 suku dikalikan dengan 3 suku. Jadi nanti ada 9 suku. Satu-satu, dari depan dulu. Sin X kalikan dengan sin X, berarti sin kuadrat X. Sin X dikalikan dengan cos X, berarti sin X cos X ya. Sin X kalikan cos X. Terakhir, sin X kalikan 1, sin X. Kemudian yang suku tengah ini, min cos X kalikan sin X, berarti min sin X cos X. Min cos kuadrat X, min cos X, tambah sin X, tambah cos X, tambah 1. Wah, panjang benar ya. Dibagi yang bagian penyebut, hasilnya adalah sin X plus cos X kuadrat, atau bisa juga nih kalau mau dijabarkan sekalian ya teman-teman, coba dijabarkan aja. Kalau dijabarkan seperti bagian pembilang tadi, hasilnya berarti sin kuadrat X ditambah sin X cos X ditambah sin X ditambah sin X cos X ditambah cos kuadrat X kurangi ditambah cos X kurangi sin X kurangi cos X kurangi 1. Semoga teman-teman nggak bingung ini ya. Intinya dikalikan secara distributif. Lalu bentuk sederhananya coba kakak taruh di sini. Nih ada yang hilang ya, sin X kali cos X sama min sin X cos X, ini habis. Siapa lagi? Ada yang hilang lagi kah? Min cos X dengan plus cos X habis. Untuk yang bagian penyebut, adakah yang bisa kita hilangkan? Cos X dengan cos X
kemudian sin X dengan min sin X. Sudah ya, tapi ini nanti nilainya 1 nih, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah, jadi lanjutannya nanti gini nih. Untuk yang bagian pembilang, kita tulis ulang dulu aja. Sin kuadrat X ditambah, dikurangi dulu. Dikurangi cos kuadrat X. Lalu sinnya ada 2, berarti 2 sin X. Konstantanya 1 plus 1. Bagian penyebut, tadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini nilainya 1 ya. Nilainya 1, tapi ada min 1 di luar nih, jadi hilang ya. Jadi di sini kan plus 1. Paling belakang ini min 1, habis nih dah. Tinggal ini aja nih, sin X cos X ditambah sin X cos X. Berarti 2 kali sin X cos X. Nah, sekarang coba kita ubah cos kuadrat X ini menggunakan konsep identitas trigonometri Pitagoras. Cos kuadrat X adalah 1 min sin kuadrat X ditambah 2 sin X tambah 1, bagian penyebut coba biarkan tetap dulu karena sudah bentuk perkalian, siapa tahu nanti bisa dihitung, bisa dicoret gitu ya sama pembilangnya. Sin kuadrat X tambah sin kuadrat X, 2 sin kuadrat X. Kemudian ditambah 2 sin X. 1 min 1-nya habis ya. Ini kalau dibukakan min 1 sama belakang sini plus 1 habis. Dibagi 2 sin X cos X. Nah, sedikit lagi nih teman-teman, kita faktorkan sinnya ya. Atau 2-nya sekalian, 2 sin X. Berarti 1 sin X ditambah 1, atau 1 tambah sin X juga sama aja. Penyebutnya 2 kali sin X cos X. Sehingga 2 sin X-nya bisa kita sederhanakan. Nah, hasil akhirnya itu tuh, udah kelihatan kan? Sin X ditambah 1 dibagi cos X. Jadi yang tepat, yang mana nih? Yang opsi C ini ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya. Kita cukupkan dulu, kita lanjut di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!